Shalom ibu-ibu PBK Febe yang terkasih dalam Kristus. Kita kembali akan bersekutu pada sore hari ini. Hari ini kita akan bersama melakukan persekutuan doa bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Ibadah kita pada sore hari ini kita mulai hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal yang akan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita datang dengan kerendahan hati kepada Allah kita, Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang suci, Allah yang patut kita tinggikan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Mari kita menaikkan pujian kita. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari kita dengan rendah hati datang ke hadapan Dia yang Maha Kudus dengan hati yang tulus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku sembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Mari kita masuk di hadapannya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku sembahmu, ku menyembahmu, haleluya. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memang Allah kami yang Maha Kudus. Kami bersyukur karena kami yang berdosa ini boleh datang di hadapan-Mu. Kami mengaku atas segala dosa dan salah kami, Tuhan. Kasihanilah kami.
Ampunilah dosa dan salah kami, kuduskan dan layakkanlah kami, agar sore ini kami boleh bersama-sama bersehati untuk berdoa mendukung pekerjaan Tuhan. Dan hari ini pula kami boleh dengan sukacita meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah ini. Segala pergumulan masalah kami mau pertaruhkan di bawah kaki-Mu. Kami yakin Tuhan yang memberikan kami kelegaan. Tuhan yang memberikan kami semangat yang baru. Tuhan yang memberikan kami sukacita. Tuhan yang memberikan kami pertolongan. Sehingga sore ini kami boleh datang dengan kerendahan hati dan keyakinan bahwa Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan doa-doa kami, pujian kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pakailah kami yang melayani-Mu Tuhan. Dan setiap ibu-ibu yang berbagian di dalam persekutuan pada sore hari ini, biarlah Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, layakkah kita datang memuji Tuhan? Kalau bukan Tuhan yang sungguh amat baik melayakkan kita untuk memuji Dia. Ingatlah betapa baiknya Allah dalam hidup kita. Mari kita menaikkan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Dengan sukacita dan syukur kita menyanyikan lagu ini. Engkau sungguh
bersyukur kepada Dia yang mengasihi kita. Mari ibu-ibu, dengan kesadaran dan kerinduan, dengan kesungguhan hati kita bersyukur. Syukurku buat hari yang Kau beri tak habis habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambatkan tolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, ku naikkan syukur. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, besar setia Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, kita sepatutnya bergantung hanya kepada Dia, mendengar dan merenungkan firman-Nya. Mari kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita seperti rusa yang rindu akan air. Biarlah kita boleh membuka hati dan hidup kita akan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungai, demikian jiwa kita rindu akan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan rasa hati
kita berdoa. Tuhan, itulah ungkapan hati kami, Engkau segalanya bagi kami. Kami sebentar akan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami, agar kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua berdoa. Amin. Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita membaca dari surat Yakobus pasal yang kelima. Saya akan bacakan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ayat 19. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang baca, merenungkan, terlebih yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagian ini sering kita dengar atau bahkan kita menghafalkan, yaitu sebuah bagian yang menurut kita adalah cocok buat kita yang berdoa. Karena setiap orang yang dikatakan yang berdoa dengan sungguh-sungguh, doanya akan besar kuasanya. Jadi doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Tuhan akan membangunkannya, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagian ini sering kita dengarkan, ibu-ibu yang terkasih. Tetapi kadang kita lupa bahwa Yakobus atau surat Yakobus ini sebelumnya telah menuliskan banyak hal, mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal yang kelima ini. Pasal 1 sampai dengan pasal yang kelima ini menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana seharusnya orang yang percaya hidup. Dan diakhiri dengan doa. Karena itu, ibu-ibu yang terkasih, bukan semata-mata karena doa saja, doa yang berkali-kali, doa yang keras-keras, doa yang panjang-panjang, maka doanya dijawab Tuhan. Tetapi mari kita mengingat siapa yang berdoa, bagaimana berdoa, itu juga penting harus kita mengerti. Hari ini
kita diajak untuk berdoa bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan. Doa orang yang bagaimana yang sepatutnya dinaikkan. Doa orang yang benar. Doa orang yang benar adalah orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Jadi, ibu-ibu yang terkasih, sudahkah kita dibenarkan di dalam Kristus Yesus? Sudahkah kita diampuni dosanya, disucikan, dan kembali dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan di dalam dan oleh Yesus Kristus? Jikalau kita telah dibenarkan di dalam Kristus, maka kita layak untuk berdoa dan dikatakan doa orang yang benar. Yang berikutnya, yang kedua, orang yang benar adalah orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Karena di dalam surat ini dijelaskan bagaimana orang yang benar harus hidup. Jadi sebelum doa, kehidupan orang benar ini harus nyata kebenarannya. Jadi orang yang benar adalah orang yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam kebenaran. Memang tidak mudah untuk melakukan kebenaran. Tetapi kita dengan kesadaran tahu kebenaran dan mau melakukan itu dalam kehidupan kita. Orang yang mau mengakui akan segala kelemahan dan keberdosaannya di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya mengaku, tetapi juga mau dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan kita mau saling mengampuni. Kita mau bersama-sama saling mendoakan. Seperti yang diajarkan di dalam surat Yakobus ini. Dan yang ketiga, orang yang benar adalah orang yang tahu cara berdoa dengan benar, yaitu berdoa dengan sebuah pengakuan akan kedaulatan Tuhan di dalam doa kita. Jadi di saat kita berdoa, kita meyakini bahwa apapun juga keinginan kita, bagaimanapun kesulitan kita tahu kita telah menyerahkan doa dan permohonan kita kepada Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong kita, dan Allah yang memberikan jawaban yang terbaik untuk setiap doa-doa kita. Bukan karena doa saya, tetapi karena saya punya keyakinan akan Allah yang saya sembah dan saya datangi untuk memohon dalam doa-doa saya. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, seperti Nabi Elia. Nabi Elia dijelaskan di sini, dia orang biasa. Begitu juga kita orang biasa. Tetapi karena dia orang yang benar, orang yang mau melakukan dan berusaha hidup benar, orang yang mengakui keterbatasannya di hadapan Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan. Maka dengan sebuah keyakinan bukan pada dirinya, tapi yakin kepada Allah yang berkuasa menghentikan hujan dan menurunkan hujan, maka doa Elia dikabulkan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, mari sebelum kita berdoa, kita tanya dalam hati dan hidup kita, apakah kita sungguh-sungguh hidup berusaha di dalam kebenaran Tuhan, sungguh-sungguh minta pertolongan Roh Kudus, kita hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Mari kita koreksi diri, apakah kita sudah dibenarkan di dalam Kristus? Masihkah ada dosa-dosa dalam hidup kita? Sudahkah kita mengampuni orang lain? Mari kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita dan mau mendoakan dan mengasihi mereka. Dan yakinkan di dalam diri kita bahwa malam ini, sore ini kita berdoa hanya kepada Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang menjawab setiap pergumulan kita dengan hal yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin, ibu-ibu. Mari kita mempersiapkan hati
untuk berdoa dengan sebuah keyakinan bahwa kita mengakui akan kedaulatan Allah di dalam hidup kita dan di dalam menjawab doa kita. Roh Kudus menolong setiap kita. Amin. Mari kita mempersiapkan hati, kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Kita adalah alat di tangan Tuhan. Kita adalah alat di tangan Tuhan yang dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan telah memilih kita sejak pada awal mulanya. Mari kita merendahkan diri, kita mempersiapkan hati, kita menaikkan pujian. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dibentuk. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai alat, sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari ibu-ibu, kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat melalui doa-doa kita. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Dengarkan doa kami Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku. Mari ibu-ibu kita bersama masuk di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena pada sore hari ini Engkau mengumpulkan kami kaum wanita untuk sama-sama berdoa. Tuhan sudah berbicara kepada kami, mengajarkan kepada kami bagaimana seharusnya kami berdoa. Biarlah firman-Mu pada sore ini boleh memberikan kami petunjuk untuk kami kelak bisa berdoa sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada sore ini kami ingin menyerahkan Komisi Wanita Febe ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan yang sudah memimpin komisi ini selama 38 tahun boleh lewat dengan pertolongan Tuhan. Dan kami terus berdoa kiranya Engkau mau pakai kami sebagai pengurus kaum wanita supaya kami tahu bagaimana melayani Tuhan lebih hari lebih baik lagi. Tuhan sendiri memberikan kami hikmat, petunjuk supaya kami pengurus bisa kerjasama yang baik untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat komisi wanita. Kami mohon ya Tuhan, di dalam masa pandemi ini mungkin banyak kaum wanita, mungkin banyak ibu-ibu yang mana mereka harus tinggal di rumah saja, sehingga mereka juga ada kalanya bisa jenuh ya Tuhan. Ada kalanya mereka juga rasa kecewa dan juga letih lesu, rasanya kepingin kami tidak berdaya lagi untuk menjalani hidup ini. Karena hidup yang penuh dengan kesulitan, meskipun kami di rumah ya Tuhan, kami juga disibukkan dengan banyak hal. Khususnya ya Tuhan, kami harus menghadapi anak-anak sekolah melalui online. Tuhan, pakailah setiap kami sebagai ibu-ibu, biarlah kami tahu bagaimana untuk mendidik, membimbing anak-anak kami, cucu kami ya Tuhan, supaya di dalam masa pandemi di mana mereka harus mengikuti pelajaran melalui online, biarlah mereka juga diberi hikmat untuk mereka mampu belajar dengan baik. Terlebih ya Tuhan, saat ini pemerintah sudah memperbolehkan anak murid-murid untuk belajar di gedung sekolah. Biarlah Tuhan juga tutup bungkus setiap murid, setiap guru, setiap karyawan, supaya kami semuanya bisa dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, khususnya dijauhkan dari virus ya Tuhan, sehingga kami semua bisa melakukan tugas kami masing-masing sebagai guru, sebagai murid, sehingga kami bisa tetap mengikuti mata pelajaran bagi murid-murid ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan setiap kami kaum wanita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami semua kaum wanita badan yang sehat, dijauhkan dari sakit penyakit, tetap semangat dan tetap diberi kekuatan untuk kami bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan masa depan Komisi Wanita Febe ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan berkati, Tuhan pakai setiap kami sebagai anggota bisa membawa lebih banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Tuhan, kami sungguh ucap syukur, berterima kasih ya Tuhan, bahwa Tuhan jauh sebelum dunia ini dibentuk ya Tuhan, Kau sudah mengenal pada setiap kami. Tuhan, Kau tahu setiap kami ya Tuhan. Tuhan juga mengerti, Tuhan tahu kepada setiap majelis dan hamba Tuhan yang melayani, khususnya ada di Kemayoran ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami kiranya Tuhan, Kau sendiri mengenal mereka. Dan Tuhan, Roh Kudus tolonglah pada mereka ya Tuhan, supaya setiap hamba-hambamu ya Tuhan yang melayani pekerjaanmu Tuhan, mereka sebagai majelis
sebagai hamba, sebagai penginjil, mereka sebagai pekerja di gereja ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong supaya hati mereka juga mengenal kepada Engkau ya Tuhan. Bukan aja Tuhan yang mengenal kami, tetapi kami ya Tuhan. Tuhan buatlah kami dapat mengenal Engkau dengan lebih lagi ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami serahkan majelis dan hamba Tuhan yaitu penginjil Alvin, penginjil Ju dan juga penginjil Jane ya Tuhan. Oh Tuhan kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau sendiri akan urapi mereka. Beri mereka tubuh yang sehat. Beri mereka hikmat yang dari surga. Supaya mereka bisa memimpin gereja ini ya Tuhan. Dalam kondisi yang sulit ini Tuhan. Kami mau maju mundur merasa sulit. Tapi kami mempunyai seorang Tuhan Allah yang bisa menuntun kami. Selalu menuntun kami ke dalam jalan yang benar. Dan Tuhan pimpin kami Tuhan. Apa yang harus kami ambil langkah untuk memimpin gereja Kristen Kalam Kudus di Kemayoran ini. Oh terima kasih ya Bapa. Dan kiranya Tuhan Roh Kudus juga yang mempersatukanlah setiap majelis dan juga setiap hamba Tuhan. Persatukanlah mereka semuanya di dalam kasih-Mu Tuhan. Supaya mereka sungguh-sungguh di dalam pelayanannya, dalam kehidupan sehari-hari bisa mempertanggungjawabkan iman mereka kepada Engkau ya Tuhan. Supaya setiap orang di sekelilingnya melihat, mereka sungguh melihat Engkau ya Tuhan. Supaya melihat kasih-Mu ya Tuhan. Hingga kasih-Mu ini Tuhan memancar dan setiap jemaat dapat melihat juga, mereka juga akan lebih mengasihi Engkau, lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pekerja-pekerja di gereja, untuk saudara Iwan, untuk Pak Domi, untuk Bu Sri ya Tuhan. Mereka melayani di tempat ini, kiranya Tuhan juga akan tolong mereka. Tuhan jaga mereka satu persatu. Beri mereka tubuh yang sehat. Jauhkanlah mereka daripada segala virus, supaya mereka semuanya bisa mempunyai tubuh yang sehat, hati yang penuh damai, sukacita untuk melayani pekerjaan di gereja ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk setiap umat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan, gereja-Mu ya Tuhan yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Supaya Tuhan tolong setiap keluarga dari orang-orang Kristen ya Tuhan, supaya mereka di dalam kondisi yang seperti ini Tuhan, jauhkanlah mereka daripada ketakutan, supaya mereka merasa, mereka tahu bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai mereka, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan umatnya untuk melalui kesulitan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan tolong bagi mereka yang di dalam kehidupannya mengalami kesulitan ekonomi ya Tuhan. Mungkin usahanya ya Tuhan makin merosot. Mungkin juga mereka yang kehilangan pekerjaan. Mungkin mereka yang sudah tidak bisa meneruskan usahanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan tahu ke kondisi mereka satu persatu. Tuhan tolong mereka satu persatu. Tidak luput juga jemaat-Mu yang ada di Kalam Kudus Kemayoran ini. Tuhan tolong mereka yang di dalam kesulitan ini ya Tuhan. Tuhan sendiri akan angkat mereka ya Tuhan. Tuhan sendiri beri hikmat mereka ya Tuhan. Supaya mereka semua ya Tuhan bisa melakukan melangkah kehidupan yang di depannya ini melalui anugerah yang sudah Tuhan berikan pada mereka, melalui talenta yang sudah Tuhan berikan pada mereka untuk menerobos kesulitan ini, hingga semua anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan menjadi umat yang berkemenangan. Terima kasih ya Bapa, hingga nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi serahkan gereja Kristen Kalam Kudus hanya di dalam tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera, sukacita-Mu Tuhan selalu memenuhi, meliputi kepada setiap jemaat dan setiap majelis, setiap pekerja dan setiap hamba Tuhan. Terima kasih. Hanya kami panjatkan semua doa ini, hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama berdoa membuka suara. Saya akan memimpin dan biarlah ibu sekalian juga berdoa dengan sepenuh hati untuk pemerintah kita Indonesia dan untuk semua tenaga kesehatan Indonesia. Mari kita buka suara berdoa. juga semua menteri-menteri dan
sendiri, untuk keuntungan diri sendiri, tetapi mereka hanya untuk menolong orang lain, supaya mereka mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih akan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. supaya mereka tahu bagaimana untuk menjalankan tugas mereka Tuhan dengan baik dan mendapat perlindungan dari Tuhan, sehingga mereka semua dengan tubuh sehat dan mereka boleh dipakai untuk menolong sesamanya yang di dalam keadaan sakit itu, supaya mereka disembuhkan oleh tim kesehatan, para dokter dan perawatnya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang di surga, saat ini pula kami berdoa untuk sekolah kami, sekolah Kalam Kudus Surabaya. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Tuhan berkati untuk semua guru karyawan, untuk badan pengurus yayasan. Berikan setiap kami kekuatan kesehatan. Berikan kami sukacita dalam melayani Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk setiap keluarga kami, dan biarlah Tuhan yang akan menolong di dalam keadaan yang sulit sekalipun, kami boleh tetap setia melayani Tuhan dan dengan sukacita melayani anak-anak. Kami mohon Tuhan, biar Engkau juga yang akan menolong setiap anak-anak kami, baik dari TK, SD, SMP, dan SMA. Berikan mereka hikmat, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, kecerdasan, bahkan kasih untuk sesama mereka ataupun terlebih buat Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau menolong anak-anak kami ini, agar mereka boleh menyelesaikan studi dengan baik, dan di masa yang akan datang Tuhan boleh pakai menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat untuk banyak orang dan sungguh-sungguh menyebarkan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar mereka. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk orang tua murid kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap mereka. Mereka yang harus bekerja dalam keadaan sulit ini, Tuhan berikan kekuatan kesehatan ekstra. Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan mereka. Kalaupun mereka mengalami kesulitan di saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tetap memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan tolonglah agar mereka boleh tetap bersandar kepada Tuhan dan menyaksikan akan karya dan kasih Tuhan nyata dalam hidup mereka. Kami rindu Tuhan, mereka juga tetap memiliki waktu dan kasih buat anak-anak mereka, mendukung anak-anak mereka sekolah dengan baik. Kami juga mohon Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, sehingga apa yang menjadi keperluan dari setiap anak-anak kami bersekolah, Tuhan mencukupkannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga ya Tuhan untuk penerimaan siswa baru di sekolah kami Kalam Kudus Surabaya. Dialah Tuhan, Engkau yang menghadirkan banyak anak-anak untuk boleh bersekolah di tempat kami. Mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, dan SMA. Tuhan tolong agar melalui sekolah Kalam Kudus ini, Tuhan boleh jadikan alat di tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pada sore hari ini. Kami bersukacita dengan ibu-ibu sekalian yang Tuhan telah tambahkan umur setahun. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk Ibu Sugeng. Kami berdoa menyerahkan untuk Ibu Leli, untuk Ibu Libing, untuk Ibu Susanti, untuk Ibu Yuling, untuk Ibu Kim Hwa. Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberkati hidup dan keluarga mereka masing-masing. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang menambahkan umur setahun, Tuhan pula yang menambahkan buat mereka kekuatan, sukacita, penghiburan, bahkan kekuatan iman percaya untuk teguh di dalam Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau yang akan menilik mereka yang sebagai seorang ibu, Tuhan berikan kesabaran dan kasih dalam mendampingi anak-anak mereka. Sebagai seorang istri, jadikan mereka istri yang mengasihi suami dan mendukung suami. Dan tolonglah di saat mereka dipercayakan cucu-cucu, Tuhan Kau juga berikan mereka kasih mendidik anak, cucu, keturunan mereka untuk takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus.
Kami menyerahkan setiap mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan ekstra di dalam memasuki usia yang emas ini, usia yang lanjut. Kami yakin Tuhan juga tetap menyertai mereka, menggendong mereka, memberikan mereka kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap mereka dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Kami yakin Tuhan yang akan menolong dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, biarlah di kesempatan sore ini, jikalau ada pergumulan dan masalah pribadi yang belum dinaikkan, biarlah ibu-ibu boleh menyatakannya kepada Tuhan. Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan pasti menjawab yang terbaik untuk kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus, Engkau sahabat kami yang baik. Engkau mengenal kedalaman isi hati dan hidup kami. Apapun juga yang menjadi pergumulan kami, sore ini kami bawa kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kelegaan. Tuhan yang memberikan kami damai sejahtera. Tuhan yang memberikan kami iman yang teguh untuk kami tetap percaya dan mau mengikut Tuhan Yesus. Apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kami yakin Tuhan, segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami yang kami hanya panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu yang terkasih dalam Kristus, ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, kita diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Mari kita mempersiapkan persembahan kita, bisa dimasukkan di celengan PWK atau langsung ditransfer ke rekening PWK. Mari kita memberikan dan mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup. Bersyukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
di sepanjang hidupku. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita menaikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk segala berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh memberikan persembahan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan Kau menguduskannya, agar persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seluruh hidup kami, seluruh yang kami miliki, untuk menjadi berkat buat banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah pengurus kami agar dengan hikmat Tuhan dapat mengelola keuangan dengan baik sehingga tetap nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan boleh pakai kami lebih lagi untuk menjadi alat-alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap ibu-ibu yang telah memberikannya, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari ibu-ibu, kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah doa kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengarahkan hati dan kehidupan kita kembali dalam kehidupan kita hari lepas hari dengan mengingat kebenaran firman Tuhan bahwa kita haruslah berusaha melakukan segala kebenaran Tuhan dan dengan keyakinan akan Allah yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Biar Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa ibu-ibu sekalian, kita akan bertemu di Kamis depan. Tetap jaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan. Salam sehat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bye-bye.